All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Tatapan Hanipan tak lepas dari segepok duit di tangan. Selagi Kamat Kamu pelan-pelan yakin pasti akan menghitung berhasil? duit tabungan. Aku yakin, Mat. Bisnis sarang burung walet ini sangat menguntungkan. Memang, ini butuh modal yang sangat besar. Tapi coba kamu pikirkan. Kalau laku untungnya itu sangat besar, Mat. Berlipat-lipat. Tapi kan bisnis sarang walet ini saya baru mencoba. Aduh, Mat. Bisnis itu semuanya, Mat. Benar-benar itu beresiko. Tapi coba kamu pikirkan, kalau laku, Mat, semua itu kita diuntungkan yang sangat besar. Sekarang aja coba kamu bayangkan, 15 juta lebih per kilo. Coba kamu bayangkan, Mat. Iya. Asal yang benar. Sekarang kamu minta tambahan pinjaman 43 juta. Berarti total utang kamu sekarang menjadi 85 juta. Duit 85 juta rupiah bukanlah hibah, tapi modal usaha. Sebelumnya Kamat memang sudah bermufakat lantaran ia terpikat janji profit kilat dari bisnis jual beli sarang burung walet yang ditawarkan sang sobat. Kapan kamu berangkat? Hari ini, Mat. Semuanya akan aku laporkan sama kamu. Kamu nggak usah khawatir. Adalah Hanipan, si sohib dari Banyuwangi yang gencar mengiming-imingi. Bisnisnya di pulau seberang, di Lampung Tanjung Karang. Kamat dijanjikan tinggal duduk ongkang-ongkang, duit keuntungan datang. Mat, sekarang aku berangkat. Aku pamit dulu. Ya, Tapi kamu nggak menipu saya kan? Mat, aku itu tidak akan mungkin menipu sahabatku sendiri. Kamu tenang aja. Aku mau berangkat sekarang. Ya, kamu tenang aja. Gak usah khawatir. Mat, aku berangkat dulu ya. $85 juta. Sekarang waktunya bergoyang-goyang. Nggak diangkat lagi. Kurang ajar. Saya benar-benar sudah ditipu sama dia. Pasti dia sekarang sedang bersenang-senang. Seiring waktu terus berlalu, kesabaran Kamat diuji melulu. Sebab Hanipan ingkar janji selalu. Kamat menjadi ragu dan sadar dirinya sudah tertipu. Nasib duit 85 juta rupiah kian tak tentu. Murka Kamat kian bergebu.
Pikirannya tambah rancu, membayangkan Hanipan foya-foya memuaskan nafsu. Reputasi Hanipan dikenal sebagai seorang jagoan. Si pria beristri dengan 3 anak perempuan juga gemar pacaran. Walau sudah berumur setengah baya, si warga desa Rejo Agung, Srono Banyuwangi tak bisa lepas dari kebiasaan foya-foya. 85 juta rupiah di kantongnya, amblas untuk memanjakan selingkuhannya. Ketika Hanipan bergaya sultan, Kamat terus memburu menuntut pertanggungjawaban. Ayo, kita jalan lagi. Hanipan benar-benar lupa daratan. Halo Ririn, Siapa ini? saya Kamat. Kamat Jember. Suami kamu kemana? Maaf mas, saya nggak tahu. Dari tadi pagi pergi, sampai sekarang belum ada kabar. Bilang sama suamimu, dia harus bayar utangnya sebanyak 85 juta. Dan kasih tahu ke dia, jangan coba-coba dia kabur. Saya akan kejar dia sampai mati. Ampun mas. Iya mas, nanti saya akan sampaikan kalau dia nanti sudah pulang. Kapan dia pulang? Nggak tahu mas. Saya dan anak 3 saya juga nggak tahu mas. Bener-bener nggak tahu. Tuman, hati Kamat kepahitan. Diuntungkan oleh jarak, Hanipan tak khawatir Kamat akan datang melabrak. Kira-kira 100 km jarak Jember Banyuwangi. Lagi pula, bila Kamat nekat datang mencari, Hanipan pandai sembunyi. Pak, mau kemana? Emang kenapa? Anu pak, Mas Kamat dari Jember tadi nelponin terus. Aku takut pak. Ah, gak usah dipikirin. Itu urusan aku sama dia. Tapi pak, apa benar Bapak punya hutang 85 juta? Terus kita gimana bayarnya pak? Dengar ya. Sekali lagi aku bilang sama kamu. Itu urusan aku sama dia. Sekarang lebih baik kamu masuk ke rumah, urusin keluarga. Tapi pak, Apa lagi? Udah, kamu urusin aja rumah. Aku mau berangkat sekarang. Biduk pernikahan Hanipan tak ada lagi kehangatan. Walau diimpit masalah perselingkuhan, Ririn memilih untuk tetap bertahan demi masa depan ketiga anak perempuan. Periksa semuanya. Jangan sampai dia lolos. berhenti, Mas, jangan masuk, Mas. Di mana suami kamu? Di kamar ya? Di mana dia? Gak ada, Mas, gak ada di rumah. Mas. Di mana dia kamu sembunyi? Jawab sekarang. Saya nggak tahu, Mas, dia nggak ada di rumah, Mas. Sumpah nggak ada di rumah. 85 juta. 85 juta. Lalu bagaimana dia membayar utang dia? Terpaksa. Rumah kamu ini saya harus sita.
Astagfirullah Mas, jangan Mas. Jangan sita rumah ini Mas. Saya punya anak 3 Mas. Saya mohon jangan sita rumah ini Mas. Saya siap Mas. Saya siap disita Mas. Saya pasrah Mas. Saya pasrah. Saya siap disita Mas. Baiklah kalau begitu. Lantaran buntu, terdorong naluri seorang ibu dengan beban nasib 3 anak dipikul bahu. Saat itu Ririn nekat mengambil langkah tabu. Ririn membuka lebar-lebar pintu bagi hawa nafsu. Kalian. Sekarang kalian berdua tunggu di luar. Sambil jaga-jaga. Ya? Dari semula urusan menagih utang, Kamat kemudian terjerat asmara menyimpang. Situasi jadi makin ruwet kisruh, manakala Kamat dan Ririn tak lagi rikuh berselingkuh. Terbuai nikmat godaan selingkuh, Kamat seakan lupa waktu. Tunggakan utang Hanipan berjalan 3 tahun berlalu. Bertahun dicari tak tahu di mana tempat. Tadinya Hanipan datang merapat. Kamat sepuas-puasnya mendamprat kepada Hanipan dan dendamnya ke Sumat. Hanifan, jangan kabur kamu. Akhirnya sekarang kita ketemu juga. Sekarang bayar semua utang-utang kamu. Atau kamu saya seret ke penjara. Mat, tenang dulu Mat. Aku akan jelaskan. Setelah segala alasan tak mempan, Hanipan keluarkan jurus andalan. Ia kembali minta pinjaman untuk menebus sertifikat tanah yang jadi jaminan. Aku akan bayar utang-utang kamu. Tenang aja Mat. Tapi aku mau pinjam uang kamu. Apa? Kamu mau pinjam uang lagi? Jangan-jangan kamu sudah tidak waras ya? Mat, aku mohon sama kamu Mat. Aku akan pastikan semua utang-utang beres semuanya Mat. Tapi setelah tanahku itu laku, sekarang aku cuma hanya pinjam uang 10.700.000 aja Mat. Tenang aja Mat. Gimana Mat? Yaudah, baiklah. Tapi saya butuh jaminan. Kamu mau kasih jaminan apa? Ah, tenang aja Mat, kalau masalah jaminan. Oh ya. Nih. Aku ada PPKB. Kamu pegang. Gimana Mat? Ya oke. Ya sayang, saya balik dulu ya. Setelah 3 tahun bersengketa, apakah ini akhir dari perseteruan mereka? Sebodoh-bodohnya keledai takkan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Namun entah mengapa, justru Kamat melompat ke dalamnya. Hatinya makin dongkol bila membayangkan Hanipan menilai dirinya tolol. Jerih payahnya terus menagih utang pun dirasakan makin konyol. Sebab niat baik Hanipan membayar, kenyataannya nol. Halo Rin, saya sudah putuskan. Ada apa ya Mas? Putuskan apa ya Mas? Saya akan membunuh suamiku. Dan tolong, kamu harus bantu aku Rin. Tapi Mas, aku bagaimana Mas? Terus ketiga anak aku bagaimana Mas? Pokoknya kamu ikut saya saja. Ketiga anak kamu sudah menjadi tanggung jawab saya. Baik Mas. Tolong jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Kamu tunggu kabar dari saya saja, ya? Kalian harus ingat dan hafal baik-baik. Ini wajahnya target kita. Namanya Hanipan. Dia preman busuk di kampung itu yang sudah menipu saya.
Kamat menghimpun pasukan dengan target menghabisi Hanipan. Ikut bergabung dalam persekutuan Thomas Satuman, Asen Nurwahid serta Maman, 5 sekawan pembunuh bayaran. 25 juta rupiah bila tuntas pekerjaan, imbalan yang dijanjikan. Eksekutornya sudah siap. Nanti minggu depan kami berangkat ke Banyuwangi. Iya mas, tapi kamu janji ya mas. Jangan lupa sama janji kamu mas. Iya, saya ingat. Saya berjanji. Kamu jangan khawatir. Ya. Sepekan kemudian, rencana pembunuhan dimulai dengan pengintaian. Sejak Selasa pagi, orang suruhan Kamat tajam mengamati. Ala skenario pembunuh terlatih, kerjanya teliti. Namun hingga matahari terbenam, tanda kemunculan Hanipan. Keberhasilan rencana mereka pun dipertaruhkan. Halo bos. Kalian semua balik ke hotel sekarang ya. Lalu gimana? Rencananya batal bos. Eksekusinya nanti dilakukan tengah malam saja. Si Ririn sudah beritahu ke saya kalau jendela ruang tamunya itu dia tidak kunci. Jadi kalian masuk lewat jendela itu saja. Ya? Oke bos, siap. Kalau begitu, kami balik dulu sekarang. Cabut. Beringas bertubi-tubi, balok kayu dikeprukkan. Hasilnya ambruk sudah sang jagoan. Gimana? Udah beres? Dia udah mati? Ya mami? Udah guys, udah mati. Udah, cepat bawa motornya cepat. Ayo. Man, cepetan man. Ayo cepet bawanya cepat. Man, ayo cepat. Malik! Malik! Hei, diam kamu. Masuk. Ibu bangun, Bu! Bu bangun! Bangun, Pak! Bangun! Tragis, Hanipan dibunuh dengan sadis. Hasil visum ahli forensik RSUD Blambangan memastikan penyebab kematian ialah kekerasan yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput otak korban. Terungkapnya itu sejak
terjadinya tindak pidana pembunuhan ini, kita dalam waktu 2 hari dulu sudah ada mengidentifikasi salah satu pelaku yang bernama Mat ini. Tapi menurut hasil olah TKP itu tidak mungkin dilaksanakan 1 orang. Karena dengan cara seperti itu pasti lebih dari 2 orang. Tak kalah cerdik, penyidik Polres Banyuwangi akhirnya bisa membongkar segala intrik, mengungkap persekongkolan di balik peristiwa. Namun sayangnya hanya 7 dari 8 tersangka yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Sang eksekutor Maman hingga kini belum ditemukan. Sementara ketiga tersangka dihadapkan ke pengadilan dengan pasal pembunuhan berencana sebagai fokus dakwaan. Sang dalang pembunuhan Camat CS pun dikejar hukuman, termasuk Ririn alias Rindiawati, istri korban. Korban itu yang ambil ini sudah mengambil ini.